Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazarudin Yusuf NIM 19660077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas perancangan masjid berbasis komunitas berupa akrab dan maket. Masjid komunitas literasi. Masjid berarti tempat ibadah bagi umat Islam. Sedangkan komunitas berarti suatu kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki ketertarikan yang sama. Sedangkan literasi berarti kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi masjid komunitas literasi berarti masjid sebagai tempat ibadah umat Islam sekaligus menjadi tempat pembelajaran atau menjadi wadah bagi komunitas literasi. Tata tapak. Tapak terletak di Jalan Kapten Tendean, Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Tapak berukuran 19 x 38 x 20 x 31 meter dengan luas 645 meter persegi. Tapak berbatasan di sebelah utara dengan toko bangunan, di sebelah timur terdapat jalan dan rumah warga, sebelah selatan rumah warga dan area persawahan, dan sebelah barat tembok gudang dari toko bangunan. Analisis fungsi masjid komunitas literasi. Analisis fungsi primernya sebagai tempat ibadah yaitu sholat, tadarus, iktikaf, lalu sebagai tempat kegiatan masyarakat, yang ketiga sebagai tempat kegiatan komunitas. Lalu untuk fungsi sekundernya sebagai baitul mal, tempat penyuluhan, pusat kegiatan masyarakat, tempat perpustakaan, TPH atau TPA, kajian agama, kegiatan literasi, tempat mewadahi komunitas, dan tempat pendidikan. Yang terakhir, masjid komunitas literasi sebagai fungsi penunjang, yaitu sebagai tempat parkir, tempat wudhu, kamar mandi, serambi, ruang baca, ruang takmir, dan yang terakhir sebagai gudang. Analisis ruang. Yang pertama, ruang sholat. Digunakan aktivitas untuk sholat, iktikaf, tadarus. Yang kedua, tempat berwudu. Digunakan untuk berwudu. Yang ketiga, terdapat toilet. Digunakan untuk bersuci, hadas besar dan kecil. Yang keempat, ada serambi. Digunakan untuk diskusi TPH atau TPA. Yang kelima, gudang untuk menyimpan alat. Yang keenam, ruang komunitas untuk kegiatan literasi. Yang terakhir, ruang takmir, yaitu untuk menyimpan data-data penting. Analisis tapak. Analisis matahari. Saat pagi cahaya masuk maksimal, saat sore kurang maksimal karena terhalang bangunan. Analisis kebisingan. Dari arah timur, pusat kebisingan terjadi karena langsung berhadapan dengan jalan raya. Analisis angin. Dari arah timur dan selatan angin berhembus maksimal, dan dari arah barat dan utara kurang maksimal karena terhalang bangunan. Untuk aksesibilitas melalui arah timur karena langsung berhadapan dengan jalan raya. Konsep dasar bangunan yaitu literasi, kerensia, mos. Literasi berarti kegiatan literasi, kerensia berarti tempat yang aman dan nyaman. Jadi literasi, kerensia, mos berarti masjid yang mewadahi komunitas literasi yang memberikan rasa aman dan nyaman. Konsep tapak dengan environment, vegetasi dan bangunan saling mengisi, memberi kesan natural tapak. Lalu untuk shape-nya, bentuk bangunan ditinggikan. Lalu material, menggunakan material yang ramah lingkungan seperti kayu dan batu-batuan. Lalu yang terakhir, space, memaksimalkan bentuk bangunan dengan bentuk tapak. Konsep ruang dengan environment, memperbanyak bukaan, material natural expose, penerapan roster, dan maksimalkan kaca. Shape, ruang semi terbuka, dinding batas antar ruang. Material batu-batuan dan kayu untuk lantai, kaca untuk maksimalkan cahaya matahari. Untuk ruang sholat menggunakan lantai kayu untuk memberi kesan natural. Untuk toilet dan tempat wudhu
masing-masing menggunakan lantai batu alam. Untuk serambi menggunakan lantai berupa marmer untuk memberikan rasa sejuk. Konsep bentuk dengan environment pemberian skylight untuk pencahayaan alami, material alami untuk kesan natural. Lalu space sistem bangunan semi terbuka memperbanyak jendela setiap ruang untuk akses cahaya udara alami in, out, dan material kaca, kayu, dan beton. Terdapat skylight dengan bentuk lafaz Allah tampak dari atas. Lalu bentuk bangunan mengikuti block plan. Perspektif eksterior denah pada ruang sholat menggunakan lantai kayu dan kamar mandi dan tempat wudhu menggunakan lantai batu alam agar memberi kesan alami dan natural. Side plan dan layout plan. Side plan skylight dari atas seperti lafaz Allah. Tampak depan. Pada tampak depan memperlihatkan view utama yaitu minaret dan dinding kaca pada area masuk ke ruang komunitas. Pada tampak samping memperlihatkan dinding roster atau breathing wall serta susunan kayu yang berbentuk huruf A agar bangunan memberi kesan yang terbuka. Ini bertujuan agar aliran udara tetap masuk secara maksimal. Potongan interior ruang sholat. Pada ruang sholat, lantai menggunakan lantai kayu dan sekitarnya terdapat lantai kaca, dan pada area dinding sekitar mihrab menggunakan material kayu dengan kaligrafi lafaz Allah yang menyesuaikan bentuknya. Penggunaan material kayu agar memberikan ruangan yang natural dan alami. Interior serambi. Pada serambi memperlihatkan dinding roster dan susunan kayu yang berbentuk huruf A dan lantai marmernya. Penggunaan lantai marmer karena memberikan kesan sejuk dan dingin. Interior tempat wudhu. Pada tempat wudhu menggunakan kursi sebagai dudukannya serta lantai dengan batu alam. Yang terakhir maket. Pada maket ini saya menggunakan material bahan karton, duplek, kayu balsa, mika untuk kaca, dan vegetasi untuk ranting dan kapas boneka. Terdapat minaret yang berukuran 12 meter tingginya agar menjadi view atau ikon utama masjid ini. Pada atap terdapat skylight yang akan membentuk lafaz Allah apabila dilihat dari atas. Area depan dihiasi dengan perpaduan kayu kaca roster untuk memaksimalkan masuknya cahaya dan udara alami. Masjid juga memiliki jalur khusus untuk difabel yang akan masuk ke dalam masjid. Untuk sisi samping terdapat roster atas dan bawah yang dihiasi dengan susunan kayu yang membentuk huruf A. Hal ini bertujuan agar memberi kesan bangunan yang terbuka. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.